ya harus dengan pupuk bersubsidi, sehingga biaya produksi kita lebih ringan dan harga itu tidak akan menimbulkan kenaikan yang signifikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, petani gunung. Ini saya akan sedikit curhat guys tentang dunia para petani ya. Ini saya tepatnya berada di Desa Kepatihan, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang ya. Ini edisi tanggal 5 hari Rabu Desember 2023. Begini guys, ini saya akan curhat tentang petani ya, petani. Dan saya adalah seorang petani, bukan orang yang menyuarakan suara petani tapi di balik meja. Ini benar-benar real dari seorang petani. Kondisi lahan yang di desa saya ini adalah desa pegunungan ya. Pegunungan otomatis tanahnya berbukit, dan apabila tidak ada irigasi dari atas itu artinya tanahnya itu tanah tak ada hujan. Tanah tak ada hujan yang kita hanya mengharapkan hujan, musim hujan tiap tahun. Apabila ada kekeringan kayak kemarin, kita tidak bisa tanam. Karena kondisi seperti itu, akhirnya para petani di sini tidak bisa tanam padi ya guys, tidak bisa tanam padi. Bisanya itu jagung, mungkin sayur-sayuran, dan itu mengharapkan waktu musim hujan. Dan kebanyakan petani-petani di desa kita ini menanam tanaman yang sifatnya tahunan seperti kopi, cengkeh atau singkong yang panennya itu tiap tahun gitu. Dan masalahnya pupuk bersubsidi itu jatah dari pemerintah untuk para petani perkebunan itu dikurangi, seperti kopi, cengkeh dan lain-lainnya itu dikurangi dan difokuskan kepada tanaman pangan. Dan pada kondisinya di sini orang tidak hanya tanam kopi, tapi ada yang tanam jagung, tanam sayuran, tanam yang lain-lain. Akhirnya karena peraturan itu kena imbasnya. Jadi jatah pupuk bersubsidi yang diterima masyarakat sini dari pemerintah itu berkurang sangat drastis. Apabila kita istilahnya memupuk lahan 1 hektar itu jatahnya itu 1 ton sampai 1,5 ton, kita hanya dapat jatah itu sekitar 2 atau sampai 3 kintal. Itu belum ada yang mungkin mampir di sana sini. Di perjalanan itu kita tidak mengkiri ya, pasti ada kayak gitu. Karena walaupun sebagus apapun peraturan dari pemerintah, tapi kalau yang ke bawah itu kurang bagus, akhirnya yang diterima seperti itu. Jadi intinya dari ulasan seperti itu, bahwa kita sangat berat dengan langkahnya pupuk itu. Kita ada uang mau beli pupuk bersubsidi tapi nggak ada gitu. Jadi kita kalau pupuk non subsidi itu sangat mahal, jadi nanti akan mengakibatkan biaya produksi kita itu akan bertambah mahal berkali lipat. Akhirnya kalau itu terjadi terus menerus dan tidak ada solusi, itu akan mengakibatkan tanaman-tanaman atau hasil-hasil bumi kita itu harganya sangat mahal nanti, dan itu akan berimbas pada saudara-saudara kita yang di kota-kota juga gitu loh. Jadi kalau memang kita itu mau menstabilkan harga-harga dari petani itu ya harus dengan pupuk bersubsidi, sehingga biaya produksi kita lebih ringan dan harga itu tidak akan menimbulkan kenaikan yang signifikan. Logikanya begini,
Kalau kita nggak tanam, nggak bisa tanam, atau biaya kita mahal, otomatis kita kalau dijual murah ya kita rugi, kita nggak dapat hasil. Akhirnya harga mahal, yang berat juga yang konsumennya gitu loh. Jadi kalau memang peraturan itu sudah ada, ya permintaan kami itu penyalurannya ke bawah itu diperketat. Di istilahnya pupuk-pupuk itu jangan sampai ada yang mampir di mana-mana, nggak bisa dipungkiri istilahnya, walaupun kita nggak bisa membuktikan secara hukum, mungkin pelanggaran-pelanggaran itu pupuk-pupuk bersubsidi itu ada di toko-toko, itu ada yang diperuntukkan untuk yang jual kopi atau jual hasil bumi, ada. Terus seharusnya penyalurannya itu lewat kelompok tani, tapi kok di toko-toko itu ada gitu, itu nggak memungkiri, itu memang ada gitu loh. Walaupun kalau kita suruh membuktikan mungkin susah gitu loh, karena orang-orang itu pinter gitu loh mainnya gitu loh. Jadi intinya subsidi untuk pupuk itu memang penting, dan yang merasakan nanti dari subsidi pupuk itu bukan hanya petani, semua lapisan masyarakat. Yang intinya kalau kita itu kan menanam untuk dikonsumsi masyarakat, itu semua lapisan masyarakat. Jadi kalau untuk umpama ada protes, oh petani di sana pupuknya disubsidi loh, nanti kalau biaya itu mahal, yang imbasnya kan ke yang lain juga, yang bukan petani gitu istilahnya. Jadi mohon perhatiannya, ini hanya curhatan, anggaplah ocehan orang mabuk. Tapi kalau ada pihak yang berwenang dalam hal ini mendengar curhatan saya, itu mohon diperhatikan gitu, agar semuanya itu bisa lancar, petaninya enak, konsumennya nanti kebutuhan-kebutuhan pangan itu terjangkau, jadi kita sama-sama diuntungkan. Oke guys, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk channel saya. Semoga channel saya semakin maju. Amin. Juga semua teman-teman sehat, rezeki lancar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.